dari sekian banyak pesan-pesan atau broadcast mengenai harus berhati-hati karena adanya isu penculikan anak. Nah, bukan hanya penculikan anak saja pemirsa, kita kemudian akan dikejutkan lagi oleh berita-berita clipping-clipping foto anak-anak yang hilang dan juga kabar bahwa memang ada transaksi untuk jual beli organ tubuh anak yang dijual secara terpisah. Aduh, bisa ngeri banget beritanya. Tapi memang seperti inilah adanya berita yang tengah berkembang di antara kita semua nih. Tapi sampai sekarang ini pihak kepolisian belum juga bisa memberikan suatu kepastian apakah ini merupakan suatu berita yang beneran, patut diwaspadai ataukah ini hanya hoax belaka. Nah, memang sih kalau waspada harus waspada terus ya pemirsa. Tetapi jangan sampai kita juga kesehariannya terganggu karena begitu paranoid, begitu takut. Nah, kira-kira kalau kita melihat beritanya sebentar lagi dan kita juga mendengarkan komentar selebriti ini, kita juga akan bisa lebih tenang untuk bisa menilai. Jadi langsung saja kita lihat, ini dia liputannya untuk Anda. Demi tahun, kasus penculikan anak terus-menerus mengkhawatirkan setiap orang tua. Angka kasus penculikan yang terjadi di Indonesia pun masih cukup tinggi dan sangat meresahkan masyarakat. Motif penculikan pun kini kian banyak dan beragam. Baru-baru ini saja, masyarakat sedang diresahkan dengan maraknya pemberitaan terkait kasus penculikan anak yang disertai penjualan organ tubuh di berbagai wilayah Indonesia. Kasus penculikan dan penjualan organ tubuh anak ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya karena pihak kepolisian sendiri menjelaskan bahwa kasus ini merupakan kabar tidak benar yang telah disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial ataupun pesan singkat. Namun meski begitu, kasus penculikan anak yang disertai dengan penjualan organ tubuh merupakan bentuk dari tindak pidana perdagangan manusia yang harus diwaspadai bersama. Sebenarnya itu kayak dari dulu emang udah ada ya, artinya up and down gitu, kadang-kadang beritanya ada, tahu-tahu ngilang, tahu-tahu ada lagi, dengan modus-modus yang beda-beda. Cuman mungkin sekarang ini naik lagi karena beredarnya, apalagi kita udah banyak grup-grup ibu-ibu gitu ya. Wah, jadi penuh dengan keparnoan, anaknya takut lah, inilah, inilah, ibunya nggak boleh anaknya main di luar lah, apa-apa. Sebenarnya, kalau menurutku, ini memang harus dicegahnya oleh lingkungan sekitar. Kalau dengar udah lama sih ada itu. Banyak orang hilang terus tiba-tiba diketemukan udah meninggal, salah satu organ tubuhnya udah hilang gitu. Itu udah lama sih ya dengar ada yang seperti itu. Iya, bahkan aku juga sempat kayak lihat ada kayak broadcast gitu, ada satu truk isinya anak yang tanpa organ gitu. Itu kayak sedih banget sih, maksudnya sebegitu parahkah gitu, sebegitu leluasakah sampai korban ini udah banyak banget, bahkan nggak, istilahnya sindikatnya bukan cuma untuk di dalam negeri tapi udah sampai ke luar negeri gitu kan. Agak miris aja ya, eranya sekarang bukan hanya sebenarnya penjualan organ tubuh gitu. Saya melihat kayak video remaja sekarang yang tawuran sampai kemudian membunuh, dibacok kepalanya yang kemarin terjadi di Jakarta juga. Saya miris juga. Kemudian predator anak yang mengambil organnya untuk dijual, miris. Kesini kayaknya kejahatan itu makin biadab, tidak ada rasa manusiawi sama sekali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sampai segitunya gitu. Udah nggak ada sisi-sisi moralnya, hati nurani udah nggak ada. Jadi ya Allah, kok zamannya makin hari makin gila gitu kan. Dan belum lama ini sempat heboh di media sosial mengenai list atau daftar harga organ tubuh anak-anak yang diperjualbelikan. Menurut berbagai sumber, tubuh organ anak adalah yang paling segar dan sehat karena dalam masa pertumbuhan dan tidak tercemar. Kayak beberapa tahun yang lalu itu juga muncul kan beberapa foto yang memperlihatkan anak-anak ini dengan organ yang sudah tidak ada, sebagian organnya tidak ada. Artinya itu sudah pernah kejadian gitu. Jadi memang ya gimana ya, ada permintaan juga gitu, dan ada yang butuh juga negara-negara yang lain. Jadi agar itu nggak ada lagi beritanya di kita. Dengan kejadian ini tentu membuat masyarakat sekitar, khususnya bagi para orang tua, semakin khawatir.
Bahkan dari beberapa selebriti kita sudah memberikan pengajaran sedini mungkin dan selalu mengingatkan kepada anak-anaknya bagaimana untuk mencegah dan menghindari hal-hal yang mencurigakan. Sebagai public figure dan juga sebagai orang tua, seperti apa harapan serta cara Dewi Gita, Donita dan Hengki Kurniawan dalam mencegah bertambahnya kembali korban? Kebetulan karena lingkungannya sekolah anakku deket sama rumah. Rumah juga cukup steril lah di lingkungan rumah ini. Jadi mudah-mudahan lebih terjaga. Tapi gimana kalau mereka lagi di luar rumah? Artinya jauh dari saya gitu. Cuman sebisa mungkin memang ada orang yang bisa menjaga, termasuk bapaknya. Kalau saya nggak ada, bapaknya akan selalu jagain mereka. Jadi mereka nggak lepas dari pengawasan kita kok gitu. Cuman kan lengah dan kejadian ini bisa datang. Maksudnya ya namanya juga nggak bisa, kitanya itu nggak boleh takabur gitu, tetap harus banyak berdoa. Yang penting adalah kita udah berusaha untuk menjaga mereka lebih baik. Pasti ya, maksudnya nggak cuman aku kan punya keponakan, jadi kalau dulu kayak hati-hati ya kalau sekolah atau apa, sekarang lebih ke kayak ngomong ke keponakan aku, kakak kalau misalkan di sekolah kalau nggak kenal ini apa jadi lebih panjang gitu. Kalau anak aku kan masih bayi. Mungkin zaman dulu kita diajarkan sama orang tua untuk beramah tamah dengan siapapun. Tapi mungkin sekarang udah nggak berlaku ya. Pada anak-anak kita harus mulai mengajarkan pada anak-anak untuk tidak boleh mau dipanggil atau diajak ngobrol dengan orang yang dia tidak kenal. Kalau zaman dulu kan zaman saya kecil harus ramah, harus sama siapapun kita harus bisa deket, dengan yang nggak kenal kita harus nyapa karena kita kan ada timur. Nah sekarang ya udah mulai ya karena kejahatan itu tadi gitu. Terjadinya kasus penculikan anak dan penjualan organ tubuh yang tengah ramai menjadi pembicaraan mungkin merupakan teguran bagi para orang tua dan masyarakat pada umumnya agar selalu berhati-hati dan waspada selalu menjaga anak-anak yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya keep in touch, harus jangan bosan, mungkin sejam sekali si anak harus diajarkan untuk dia pergi kemana aja udah berubah dia tempat, dia harus tetap ngabarin. Kita juga harus jangan lupa karena kita lagi kerja kita lupa untuk nelfon anak ada di mana, minimal itu gitu kan. Kalau untuk orang tua mungkin ya lebih menjaga anaknya lah ya. Kalau untuk sistem keamanan mudah-mudahan dengan adanya jerat hukum yang lebih berat membuat para pelaku jerat. Kita sesama orang tua gitu pasti tahu bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga anak-anak kita. Untuk yang sekolahnya jauh dari rumah, tentu saja mereka pasti diantar jemput. Untuk yang pulangnya sendiri, kita juga harus bisa komunikasi sama anak-anak bahwa mereka adalah anak kita yang sangat berharga. Mereka harus bisa menjaga dirinya sendiri, mereka harus bisa tahu mana orang yang kira-kira kita kenal dan mana yang sama sekali tidak kita kenal. Mereka juga harus kita ajarin nih kalau udah makin dewasa, mereka udah makin tahu mana yang bisa membuat mereka terhipnotis, mereka terbius dan lain sebagainya, itu juga harus kita kasih tahu. Saya berharap pihak kepolisian ini menjadi masalah yang serius. Baik itu masalah narkoba, masalah predator anak, kemudian masalah tawuran remaja di era sekarang ini, belum lagi pergaulan remaja saat ini. Ya mudah-mudahan bukan hanya soal politik gitu kan yang menjadi perhatian, tetapi juga hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian. Pemirsa, kalau seperti itu rasanya kita pengen terus peluk anak kita, nggak boleh jauh-jauh ya Delmar ya. Dan memang dikatakan tadi, ini merupakan salah satu warning buat kita sebagai orang tua untuk harus lebih bisa lagi mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara bertindak, terutama dengan orang asing. Jadi kita harus banyak ngobrol dengan anak kita. Hey Delmar, kau dengar? Dengarkan nak ya. Kalau ada orang asing ngajak ngobrol, ya kamu nggak bisa ngobrol juga ya, gimana dong?
Ya janganlah ya, pokoknya yang penting deket-deket sama mama ya pemirsa. Karena memang sekarang ini modusnya bermacam-macam, mungkin pemirsa juga pernah melihat ya. Ada yang mengaku sebagai orang gila tapi kemudian menculik anak. Tapi dampaknya ini bahkan menjadi ada orang yang memang lagi gila pun dituduhnya menculik anak. Aduh, bagaimana kok kita beralih dari berita-berita ini ke yang lebih happy lagi ya pemirsa ya. Karena memang yang namanya anak itu serba sulit ya. Kita nggak mau posting karena takut dengan berita seperti ini. Tapi banyak sekali foto-foto anak-anak yang menggemaskan. Seperti berita yang satu ini nanti kita akan melihat beberapa anak-anak selebriti. Seperti anaknya Alice Lorin, anaknya Andin, anaknya Chelsea. Dan juga anaknya Riri Nekawati yang sangat menggemaskan yang mereka posting di sosial medianya. Tuh Del, Mas Tusha tuh Del. Belum nanti habis ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, kita akan melihat saat lagi tentunya di Insert lagi.